Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunallah. Pentingnya dewasa ini, hati di dalam meletakkan hati ini untuk senantiasa dekat sama Allah. Pentingnya di akhir zaman. Di mana di akhir zaman ini hati yang dekat sama Allah ini merupakan suatu emas dan berlian alias langka dan jarang dijumpai. Yang dimaksud hati yang dekat sama Allah bukan karena figurnya dia seorang ahli ilmu, ngajinya tinggi, mungkin jebolan di pondok pesantren, mungkin dia punya santri banyak. Ini bukan jaminan. Ketika hati itu dekat sama Allah alias mereka golongan waliullah, mereka akan senantiasa mengasingkan apa yang dinamakan duniawi. Siapa yang gemar duniawi diasingkan, dijauhi mereka. Ingin senantiasa dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan hamba-hamba Allah yang beriman. Mereka inilah yang punya hati berlian. Bukan emas lagi, berlian di sini. Ketika melakukan dosa, ketika berbuat dosa, ya nangis. Ingat akan dosa yang dia lakukan, dia nyesal, tubu ilallah taubatan nasuha. Ketika dia melihat sesuatu yang itu tidak seharusnya dilihat, yang berbau maksiat sedikit pun, dia palingkan mukanya. Sambil mengucapkan astaghfirullahaladzim. Namun dia tidak membenci, enggak. Memalingkan mukanya untuk tidak melihat maksiat, namun tidak membenci. Tapi mendoakan semoga ya Allah, hamba yang sedang melaksanakan maksiat ini, Engkau bukakan pintu hidayahnya. Bukan mengutuk, apalagi mencaci. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, dimuliakan Allah. Di dalam surat Al-Imran ayat 31 dijelaskan di sini dua ayat, 31 dan 32. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul in kuntum, qul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum jika kamu tuhibbunallah, mencintai Allah. Fattabi'uni, ikutlah aku. Yuhibbukumullah, sampai benar-benar niscaya Allah mencintaimu. Ikutlah aku dalam sini, aku baginda Rasulullah SAW, sampai yuhibbukumullah, sampai niscaya Allah mencintai kita, mencintai hamba itu. Tidak hanya mencintai saja, Allah berikan keistimewaan lagi. Apa itu keistimewaannya? Wa yaghfir lakum, memberikan pengampunan dzunubakum, dosa-dosanya. Ambil dosa-dosanya.
Dibuang dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni mereka. Was'ari'u ila magfiratin min rabbikum, diampuni dosa-dosa mereka. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun, juga Maha Penyayang, sayang, cinta kepada hambanya, hanya kepada hamba yang beriman. Maka alangkah baiknya kita paskan postur kita ini lebih-lebih di pagi hari untuk senantiasa wa minal laili fatahat bihi nafilatalak, menambah ilmu atau pahala tambahan dengan menjalankan salat-salat sunnah tahajud, dengan menjalankan kita bangun sepertiga malam, zikran katsira wasabiqu bukrata was, perbanyak zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Imran ayat 31. Dilanjutkan lagi Al-Imran 32. Apa itu? Qul ati'ullah. Katakanlah hai Muhammad, ati'ullah. Taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasulah. Dan pada Rasul. Siapa Rasul kita? Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan suri tauladan di dalam ketika beliau masih hidup. Di dalam ibadahnya, di dalam zikirnya, di dalam sholatnya, Rasulullah berikan contoh buat umatnya. Bahkan saking cintanya Rasulullah pada umatnya, sampai setengah sakaratul maut semua umatnya ditanggung oleh baginda Rasulullah SAW. Andai kata tidak ditanggung oleh baginda Rasulullah SAW, tidak akan sanggup setiap umat Muhammad menghadapi sakaratul maut. Saking sakitnya. Jadi di sini kul atiullah wa atiur rasulah. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada baginda Rasulullah SAW di dalam menjalankan risalah-risalahnya. Mari kita jalankan, kita pelajari Al-Quran, taat kepada Allah, tidak lepas dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Buktikan dengan cara apa? Salat kita harus jaga, iman harus dijaga, zahiriyah batiniyah harus dijaga, jauhi segala sesuatu berbau maksiat dan munafikun. Ini. Kemudian wa atiur rasulah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan cara apa kita cinta pada baginda Rasulullah? Dengan cara kita mentaati apa? Suri tauladan yang Rasulullah pernah contohkan buat umatnya. Salah satu contoh cara beliau makan, cara beliau ibadah, cara beliau berzikir, cara beliau sholat, semua dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam suatu kumpulan-kumpulan hadis yang sahih. Jangan dipelajari hadis-hadis yang dhaif. Pelajari hadis yang benar-benar sahih. Jadi tidak menjerumuskan kita. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Fa in taballau, jika kamu berpaling, jika kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, fa innallah, ketahuilah bahwa Allah la yuhibbul kafirun, bahwa Allah tidak mensukai hamba-hamba Allah yang kufur, yang kafir. Siapa orang kafir ini? Orang yang tidak mentaati perintah Allah dan senantiasa menentang perintah Allah. Mendekati apa yang Allah larang. Wa'adallahu munafiqina wal munafiqati wal kufara naru jahannama khalidina fiha. Di neraka jahannam mereka selamanya. Selamanya kekal abadi di sana. Masyirat muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini merupakan ayat yang Masya Allah. Ayat yang benar-benar sanggup mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat suatu hal kebaikan. Amaliyah yang baik. Amaliyah yang benar-benar menuntun kita ke jalan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali kita diingetin, berkali-kali kita menerima, berkali-kali kita memandang, berkali-kali kita mendapatkan ilmu-ilmu itu. Namun kenyataannya cuma bisa melewati saja. Tidak bisa merealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah hamba Allah
yang tergolong mendustakan ayat-ayat Allah, yang tergolong mendustakan segala sesuatu yang Allah perintahkan, tidak takut dengan azab Allah, bahkan membuli dengan azab Allah ini. Ada ini banyak sekali. Menentang Allah banyak sekali. Umat Muhammad. Padahal di sini disebutkan kul atiullah wa atiur rasulah. Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ayat, yaitu Allah senantiasa cinta dengan baginda Rasulullah. Innallaha wal malaikatuhu wa yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallim taslim. Sesungguhnya Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ini sebagai apa? Sebagai bukti nyata daripada ayat ini. Qul atiullahu wa atiur rasulah. Saking cintanya Allah pada umat-umat Muhammad, maka siapa yang bersolawat sekalilah saja kepada baginda Rasulullah SAW, kekasih Allah, maka Allah akan berikan apa? Allah akan berikan 10 kebaikan, 10 syafaat. 10 kebaikan, 10 syafaat, sudah lumayan. Tidak hanya itu aja, dicabutlah 10 dosa-dosa mereka. Maka beruntunglah hamba-hamba Allah yang senantiasa dengan setia, ikhlas, ridho di hadapannya, senantiasa ridho dalam segala hal, maka ini merupakan suatu hal-hal yang harus ditunjukkan. Bagaimana kondisi kita, bagaimana kondisi diri kita untuk senantiasa munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhri wa qadri khairi wa syarihi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah diri kita untuk senantiasa tidak terhipnotis dengan segala perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terhipnotis dengan ajakan-ajakan iblis. Tidak terhipnotis dengan sekesta-sekesta tipuan-tipuan iblis. Sehingga membuat kita mendengur terus. Lupa dengan sholat subuh. Lupa dengan menjalankan ibadah di pagi hari. Masya Allah. Lantunan azan bukan merupakan suatu hal yang mengingatkan kita, mengajak kita. Namun lantunan azan justru mengajak kita untuk bobok terus. Nyenyak tambah boboknya. Ini merupakan lagu-lagu irama iblis. Mengajak kita tidur, terutama waktu di sholat subuh. Kecintaan kita pada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kecintaan kita kepada Allah ini merupakan suatu bukti pendekatan diri kita, hati kita letakkan pasrah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki, salat saya, ibadah saya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pasrah pada Allah. Pasrah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara kita menyesali segala suatu perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan. Sekali berbuat dosa, maka ingat sama Allah, langsung bilang astagfirullahaladzim. Satu kali istighfar sudah cukup. Ini bentuk permohonan maaf kita. Mohon agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti bahwa kita cinta pada Allah, menyesali segala perbuatan yang kita lakukan tadi. Tanpa sadar, tanpa sengaja. Kadang-kadang kita sering, bukan kadang-kadang lagi, sering sekali melakukan dosa-dosa itu. Masya Allah. Jadikanlah semua ini merupakan suatu hal, jangan sampai membikin kita, yaitu berbuat segala sesuatu yang bikin Allah itu murka pada kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Satu ayat buat kita sudah cukup menyirami diri kita dan cukup membuat kita nyaman, adem, ayem dengan mempelajari satu ayat. 2 ayat kita pelajari, mudah-mudahan
akan memberikan kita nuansa di pagi hari ini cerah dan rezeki berlimpah. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.